Polisi membongkar praktik jual beli anak yang mengincar orang tua bayi tidak mampu. Tindak pidana ini berawal dari adanya laporan yang dilakukan oleh saudari T yang juga awalnya yang bersangkutan sebagai pelapor, namun dari hasil pendalaman penyelidikan oleh penyidik kita tetapkan juga sebagai tersangka. Jadi T ini awalnya ada semacam perjanjian di bawah tangan dengan saudari EN yang memang sudah beberapa kali melakukan transaksi pembelian bayi tanpa melalui prosedur. Halo saudara, salam jumpa kembali di Gelar Perkara bersama saya, Fidibat Lolone. Di Tambora, Jakarta Barat, seorang ibu rela menjual bayinya yang baru berumur 1 bulan setelah dijanjikan uang 4 juta rupiah oleh orang yang baru dikenalnya di medsos. Namun setelah pelaku membawa anaknya, ibu korban hanya menerima 1,5 juta rupiah. Berkali-kali menagih tapi tak direspons. Merasa ditipu, ibu korban lapor polisi bahwa anaknya telah diculik. Akhirnya polisi menangkap 2 pelaku pasangan suami istri. Dari sinilah kasus jual beli bayi terungkap. Kasus perdagangan anak terjadi silih berganti. Lantas bagaimana modus kejahatan ini? Kami akan menelusuri dalam Gelar Perkara pekan ini. Bayi-bayi malang diperdagangkan. Bayi-bayi tersebut mereka mencarinya melalui sebuah aplikasi atau sebuah form media sosial. Di situ ada grup adopsi anak. Nah, ini masuk kategori adopsi ilegal gitu. Maka ini harus diproses secara hukum. Kasus perdagangan anak kembali menuai perhatian publik. Baru-baru ini sebuah kasus di Tambora, Jakarta Barat berhasil diungkap oleh polisi setelah menerima laporan dari ibu korban. Saat ini kelima anak-anak yang berhasil diamankan oleh polisi sekarang berada di sebuah panti sosial di Jakarta. Bagaimanakah kronologi serta motif dari kejahatan ini? Selengkapnya akan kami ulas bersama saya Ursula Putri dalam Gelar Perkara Sindikat Perdagangan Bayi. Inilah detik-detik aksi polisi menggerebek sebuah rumah di Kota Bandung, Jawa Barat. Polisi mendapati 5 anak balita berusia 3 bulan hingga 4 tahun dalam kondisi tak terurus. Polisi telah menangkap para pelaku, termasuk seorang ibu korban. Kini, ketiganya ditetapkan sebagai tersangka. Penyidik mengamankan 3 orang. Yang pertama atas nama T, jenis kelamin perempuan, umur 35 tahun, yang bersangkutan berstatus sebagai ibu kandung dari salah satu bayi yang kami selamatkan. Kemudian yang kedua adalah perempuan atas nama EM, umur 30 tahun, yang juga berperan sebagai dikatakan pelaku utama dalam tindak pidana perdagangan orang ini, bersama dengan seorang laki-laki inisial atas nama AN yang merupakan suami siri daripada tersangka EM ini. Baru-baru ini, kami mendatangi panti sosial asuhan anak balita Tunas Bangsa milik Dinas Sosial DKI Jakarta. Kami ingin mengetahui bagaimana kondisi 5 balita korban perdagangan anak. Namun, pihak panti asuhan belum memberi izin pada kami. Saudara, di panti asuhan Tunas Bangsa di Cipayung, Jakarta Timur inilah kelima anak korban perdagangan bayi tersebut akhirnya dirawat. Walaupun kami belum melihat kondisi bayi tersebut secara langsung, namun menurut pengakuan petugas panti, kelima anak dalam kondisi baik. Hingga saat ini, polisi dan juga dinas sosial masih mencari keberadaan orang tua dari kelima bayi tersebut.
Kasus tindak pidana perdagangan orang ini terungkap saat T, warga Tambora, Jakarta Barat, melapor kepada polisi bahwa anaknya diculik pelaku EM. Berdasar keterangan polisi, kasus ini berawal saat T yang tengah hamil 8 bulan berkenalan dengan pelaku EM di media sosial Facebook dalam grup adopsi. Selanjutnya, T dan EM membuat kesepakatan di bawah tangan menjual bayi seharga 4 juta rupiah. Setelah melahirkan, T menyerahkan bayinya pada EM. Namun, T hanya menerima transferan 1,5 juta rupiah. Merasa ditipu, T melaporkan EM atas dugaan penculikan. Belakangan diketahui, EM biasa membeli dan mendapatkan bayi di luar prosedur. Di situ ada grup adopsi anak. Banyak menurut EM banyak yang memberikan memberikan penawaran terhadap bayi yang sedang dikandungnya. Jadi kata EM nanti akan ditawarkan banyak. Saya di sini saya lagi mengandung 8 bulan, jenis kelaminnya ini nanti disebutkan dengan variasi harga atau variasi kompensasi yang ditawarkan berbeda-beda. Saya tanya kenapa memilihnya ibu ini, ibu T, kenapa saya bilang ya? Karena menurut dia kompensasi yang ditawarkan oleh si ibu T ini tidak terlalu tinggi gitu Pak. Ada semacam janji yang disampaikan oleh ibu EM ini bahwa nanti akan diberikan kompensasi uang sebesar 4 juta rupiah. Namun pada faktanya pada saat penyerahan bayi ini ke ibu EM dari ibu T, ibu T baru menerima 1,5 juta. Ketika ditagih, ibu EM ini berdalih terus Mbak, atau menyampaikan alasan yang lain, nanti ini, nanti itu. Nah, ketika dihubungi terakhir kalinya, akhirnya ada penyampaian dari ibu EM, ya mana kalau kamu mau bayimu balik sini, kamu kasih ke saya uang gitu. Jadi malah dibalik itu awalnya Mbak, laporan polisinya yang diadukan kepada kami. Polisi berhasil menangkap 2 pelaku, EM dan AN suaminya, di Karawang, Jawa Barat. Dari keterangan pelaku, polisi mendapat lokasi bayi di rumah orang tua EM di Kota Bandung. Di rumah tersebut, polisi malah menemukan 5 anak balita, termasuk anak tersangka T. Menindaklanjuti informasi yang diberikan oleh si ibu EM ini terlapor. Ibu EM menyatakan bahwa bayi yang dicari ada di rumah orang tuanya di Bandung. Kemudian tim bergerak ke sana beserta dengan Ibu EM juga. Di sana pada saat datang tim dari Polsek dan Polres Metro Jakarta Barat ini kagetnya karena ternyata bayinya bukan cuma hanya yang dilaporkan saja, tapi ada 4 orang balita lainnya. Nah di situ mungkin bisa lihat di rekaman video yang beredar itu Mbak, anggota merasa prihatin ya Mbak, kondisi bayinya mungkin masih di bawah 1 tahun dan ada yang di bawah 3 tahun, tidurnya di lantai dengan menggunakan kasur busa yang tipis itu. Selain anak tersangka T, 4 balita lain diduga kuat merupakan hasil jual beli secara ilegal tersangka EM dan AN. Saat ini, polisi masih berupaya menemukan orang tua ke-4 balita. Dalam kasus jual beli anak, modus tersangka mencari korban melalui media sosial. Pelaku mengincar orang tua yang mengalami kesulitan ekonomi. Setelah kenal orang tua korban, pelaku menawarkan sejumlah uang agar dapat mengadopsi anak. Selanjutnya, pelaku membuat perjanjian di bawah tangan dengan orang tua korban. Jika orang tua sepakat, pelaku mentransfer uang lalu membawa si anak. Guna mengetahui bagaimana proses transaksi jual beli antara tersangka EM dan T, ibu korban, kami mendatangi Polres Metro Jakarta Barat. Kami mengajukan izin mewawancarai kedua tersangka, namun kami tidak mendapat izin. Di Polres Metro Jakarta Barat inilah kedua pelaku ditahan, T selaku ibu korban dan juga EM selaku pembeli bayi. Menurut keterangan yang diberikan oleh polisi, alasan T menjual bayinya adalah karena T merasa tidak memiliki kemampuan untuk membesarkan bayinya, sedangkan EM menjelaskan bahwa alasan membeli bayi T adalah untuk dibesarkan.
Dalam kasus perdagangan anak di Tambora, penetapan T, ibu korban, sebagai tersangka telah sesuai prosedur. Nahar, Deputi Perlindungan Khusus Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyebut, kasus jual beli anak antara T dan tersangka EM telah melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak. Dan dari sisi penegakan hukum tentu pelaku-pelakunya berhasil diproses secara hukum, tentu karena memenuhi unsur tadi, di samping memenuhi unsur perdagangan orang, khususnya anak, tapi ini juga memenuhi unsur tentang pengangkatan anak yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan ya udah otomatis bahwa ini tidak sesuai dengan pasal 39 tadi gitu ya. Ini masuk kategori adopsi ilegal gitu. Maka ini harus diproses secara hukum gitu ya. Dan siapa yang melakukan, tentu soal tahu tidak tahu kan berlaku fiksi hukum nih. Wah, kalau aturannya sudah ada, maka semua orang harus patuh. Begitu ada orang tidak patuh meskipun dia orang tuanya, maka dia diproses. Maka dalam hal ini ibu ini dengan dua penadah, gitu ya, istilahnya yang menerima itu akhirnya dituntut sesuai dengan peraturan Undang-Undang Perlindungan. Praktik jual beli anak dan adopsi anak yang tidak sesuai prosedur jelas melanggar hukum. Tersangka T, ibu korban, EM, dan AN dijerat pasal berlapis. Ancaman hukumannya 10 tahun penjara. Saat ini mereka dipersangkakan melanggar pasal dalam perlindungan anak dan tindak pidana perdagangan orang yang ancaman pidananya penjara 10 tahun penjara. Jadi ancaman pidananya, pasal yang dijerat mereka adalah pasal 76, junto pasal 88, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, kemudian pasal 2 dan 5 Undang-Undang 21 Tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang. Kasus perdagangan orang berulang dari tahun ke tahun walaupun polisi seringkali berhasil mengungkapnya. Kira-kira apakah penyebab kejahatan ini berulang kembali dan bagaimanakah cara untuk memberantasnya? Selengkapnya dalam gelar perkara. Kasus perdagangan anak masih terus terjadi hingga kini. Lantas apa penyebabnya? Terima kasih Anda masih di gelar perkara. Jumlah kasus tindak pidana perdagangan orang, khususnya anak, tergolong tinggi. Faktor apa saja yang mendorong praktik perdagangan anak masih terjadi? Siapakah yang rentan jadi sasaran para pelaku kejahatan ini? Selengkapnya jurnalis Kompas TV Ursula Putri akan membahasnya untuk Anda. Ya, harus dipahami ini sebagai fenomena gunung es. Bisa jadi modus perdagangan orang melalui adopsi ilegal atau bentuk-bentuk eksploitasi anak lainnya ini juga terlaporkan. Kejahatan perdagangan manusia ini juga memilih-milih korbannya gitu ya, dan korban yang dia pilih salah satunya adalah tadi gitu individu yang memang kesulitan secara ekonomi gitu ya, yang kurang mungkin level pendidikannya rendah gitu ya, dan kemudian memiliki kesulitan keuangan. Dan jangan dilupakan satu hal lagi, usia yang muda dan perempuan. Saat ini, upaya perlindungan anak masih menemui jalan terjal. Terungkapnya praktik jual beli anak di Tambora yang dibalut adopsi ilegal menambah panjang kasus perdagangan anak. Berdasar data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dalam 3 tahun terakhir, kasus tindak pidana perdagangan orang khusus anak di Indonesia tergolong tinggi. Namun, jumlah kasus sesungguhnya bisa jadi jauh lebih tinggi.
lantaran banyak kasus tidak dilaporkan. Tentu harus dipahami ini sebagai fenomena gunung es. Bisa jadi modus perdagangan orang melalui adopsi ilegal atau bentuk-bentuk eksploitasi anak lainnya ini tidak dilaporkan. Salah satu contoh kasus bahwa di Tambora itu kebetulan bahwa si ibu itu melaporkan ke pihak kepolisian lalu kemudian diungkap ada 5 kasus di dalamnya yang mengakibatkan 5 anak ini masuk dalam proses perdagangan orang melalui modus adopsi ilegal. Praktik perdagangan anak masih terus terjadi. Kriminolog Anggi Aulina menilai permintaan terhadap anak dan adanya kesempatan dijadikan celah oleh pelaku kejahatan untuk terus mendapatkan anak secara ilegal. Gitu, ada permintaan dan ada kesempatan gitu ya. Jadi pada saat ada permintaan tapi kalau kesempatannya ditutup gitu ya dengan penjagaan yang ketat, dengan pengawasan yang ketat baik dari level keluarga, level komunitas gitu ya, bahkan sampai level daerah gitu ya, saya rasa permintaan ini akan tereduksi gitu ya, atau tertutup bahkan sama sekali. Nah, problemnya berarti ada sistem pengawasan yang mungkin belum efektif gitu ya dalam mencegah kejahatan ini, sehingga aspek kesempatan ini masih ada gitu ya, sehingga menghasilkan angka dari kasus perdagangan manusia yang terjadi di Indonesia. Selain itu, kondisi ekonomi orang tua anak yang kurang mampu seringkali jadi alasan orang tua menjual buah hatinya pada pelaku perdagangan anak. Ditambah, banyak orang tua tidak tahu menjual anak merupakan pelanggaran hukum. Tadi ada persoalan-persoalan ekonomi, pengetahuan yang terbatas, lalu kemudian situasi-situasi yang memaksa satu keluarga itu harus melepas anaknya gitu ya tanpa berpikir panjang karena tadi desakan kondisi tertentu termasuk kebutuhan yang mendesak itu, sehingga kejadian-kejadian ini terus berulang. Dan sekali lagi bahwa memang faktor ekonomi bukan satu-satunya sebab, tetapi belajar dari banyak kasus adopsi ilegal itu adalah didorong oleh kebutuhan ekonomi. Juga penyebab lain misalnya karena ketidaktahuan bahwa untuk mencukupi kebutuhan itu dengan keterbatasan pendidikan, pengetahuan, ataupun menganggap bahwa menyerahkan bayi dengan mendapatkan sejumlah uang dianggap tidak masalah, tidak merupakan pelanggaran, tidak merupakan tindakan yang tidak dibolehkan gitu ya, tapi kemudian ini memenuhi unsur perdagangan. Berulangnya kasus perdagangan anak telah membentuk suatu pola tentang orang tua anak yang rentan jadi sasaran pelaku kejahatan perdagangan orang. Memang seringkali faktor ekonomi itu menjadi pola yang paling sering menjadi alasan atau motivasi, dan juga ada yang disebut sebagai tipologi korban gitu. Jadi pelaku kejahatan perdagangan manusia ini juga memilih-milih korbannya gitu ya, dan korban yang dia pilih salah satunya adalah tadi gitu individu yang memang kesulitan secara ekonomi gitu ya, yang kurang mungkin level pendidikannya rendah gitu ya, dan kemudian memiliki kesulitan keuangan. Dan jangan dilupakan satu hal lagi, usia yang muda dan perempuan gitu. Jadi hal-hal ini itu adalah tipe-tipe dari korban perdagangan manusia, baik itu. Para pelaku kejahatan perdagangan orang akan mengamati calon korban sebelum melancarkan aksi. Karenanya, para orang tua harus waspada terhadap siapapun yang menawarkan sejumlah uang dengan alasan hendak mengadopsi buah hatinya.
pelaku biasanya pasti akan melakukan pemetaan dulu gitu ya, pemetaan dan profiling dari korban dan juga pemetaan terhadap lingkungan di mana korban tinggal untuk memastikan bahwa kejahatan yang dilakukan ini memang risiko ketahuannya gitu ya kecil gitu. Nah, makanya dia akan melakukan profiling dulu terhadap korban maupun lingkungan. Nah, ada Upaya menghentikan kasus perdagangan anak tidak bisa dibebankan hanya pada polisi. Kerjasama semua pihak diperlukan, termasuk peran masyarakat dalam mendeteksi praktik jual beli anak di lingkungannya. Dan saya rasa polisi tidak akan bisa bekerja sendiri ya dalam hal ini, begitu, karena intervensi polisi pada wilayah-wilayah komunitas dalam bentuk pencegahan ya gitu, itu kan mungkin terbatas ya sumber dayanya. Jadi memang harus dioptimalkan kerjasama dengan komunitas-komunitas atau permukiman-permukiman gitu ya, di mana polisi dan juga mungkin katakanlah ya representasi permukiman itu ketua RT atau RW gitu ya, itu juga bisa terjalin dengan baik gitu, sehingga kasus seperti ini mungkin bukan bisa ditangani, tidak hanya bisa ditangani tapi bisa dicegah. Bagi orang tua, rencanakan kehamilan dengan matang. Jika memiliki masalah ekonomi, jangan gelap mata terburu-buru menjual anak. Konsultasikan dengan keluarga atau pihak berwenang guna mendapat solusi. Mulai dari ketika akan merencanakan kelahiran atau melahirkan, itu adalah tanggung jawab yang harus diikuti, memastikan bahwa hak hidup, tumbuh kembang, dan upaya perlindungan dari orang tua kepada anaknya bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Ketidakmampuan untuk itu, maka sebaiknya juga dikonsultasikan terlebih dahulu, bahkan perlu pengetahuan yang cukup sehingga kalau ada kesulitan maka perlu menghubungi atau minta dukungan dari lembaga atau pihak mana, sehingga tadi hal-hal yang kemudian membuat keluarga menghadapi masalah ini bisa dibantu oleh unsur-unsur di program yang sudah disiapkan baik oleh pemerintah maupun masyarakat melalui lembaga-lembaga perlindungan anak yang dibuat. Ini yang harus dilakukan oleh keluarga. Jadi perlindungan terhadap anak mesti dilakukan sejak anak masih dalam kandungan. Laporkan kepada polisi jika mengetahui adanya praktik jual beli anak. Ini merupakan upaya melindungi anak-anak dari praktik perdagangan manusia. Walaupun terhimpit oleh keadaan dan perekonomian sulit, menjual anak bukanlah sebuah solusi. Tentu sebelum memiliki anak, kita diharapkan untuk terus mempersiapkan diri agar kejadian yang sama tidak terulang kembali. Tim Liputan Kompas TV, Jakarta. Bak koboi jalanan, seorang lelaki yang diduga mantan suami artis ternama melepaskan tembakan ke arah bangunan perkantoran di Jatinegara Timur, Jakarta. Tetap digelar perkara. Terima kasih Anda kembali di Gelar Perkara. Aksi penembakan terjadi di sebuah kantor Biro Perjalanan di Jatinegara, Jakarta Timur. Aksi koboi ini dilakukan dengan melepas tembakan ke arah bangunan perkantoran. Keributan terjadi di depan kantor Biro Perjalanan di Jalan Jatinegara Timur, Jakarta pada 8 Februari lalu. Dua orang pria terlibat perselisihan hingga salah satu di antaranya mengeluarkan senjata api. Pelaku yang diduga mantan suami artis ternama ini menodongkan pistol ke arah korban hingga ketakutan dan masuk ke dalam kantor. Bak koboi jalanan, pelaku yang emosi langsung melepas 3 kali tembakan. 2 di antaranya mengenai kaca. Korban mengaku mengenal pelaku, keduanya memang tengah terlibat perselisihan. Namun korban tak menyangka pelaku nekat menodongkan senjata dan melepaskan tembakan ke arahnya.
menembakkan itu 3 kali ke arah saya. Pertama dia nembak ke bawah dulu, entah sengaja ketembak atau apa. Terus kedua baru diarahkan ke saya. Saya lagi duduk di atas itu, pas tuh di atas bangku itu ada peluru. Saya menghindar. Sempat kena luka kecil, pecahan kaca. Udah saya bikin laporan juga ke Polres Jakarta Timur. 4 orang saksi telah diperiksa. Polisi kini tengah memburu keberadaan pelaku lantaran 2 kali mangkir dari pemanggilan polisi. Kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap para saksi sebanyak 4 orang, termasuk saksi pelapor atau dalam hal ini adalah korban, dan kami juga sudah melayangkan surat panggilan kepada terduga pelapor dalam hal ini sebagai statusnya masih sebagai saksi. Namun 2 kali pemanggilan yang kami lakukan itu sampai saat ini terduga pelapor belum hadir tanpa alasan yang sah. Polisi akan menerapkan pasal percobaan pembunuhan dan undang-undang darurat dalam kasus ini. Harko Sutiono, Kompas TV, Jakarta. Kita ke perkara selanjutnya, polisi telah menggelar rekonstruksi kasus penganiayaan yang menewaskan seorang santri di Kediri, Jawa Timur. Dari hasil rekonstruksi diketahui korban tewas akibat dianiaya 4 orang pelaku. Sementara itu Kementerian Agama Jawa Timur mengungkap pondok pesantren tempat korban dianiaya ternyata belum mengantongi izin operasional. Rekonstruksi kasus penganiayaan yang menewaskan seorang santri di Kediri, Jawa Timur digelar tertutup di Aula Mapolres Kediri Kota. 4 orang pelaku yang diduga senior korban dan saksi dari pihak pondok pesantren turut dihadirkan dalam rekonstruksi. Rekonstruksi digelar untuk mencocokkan keterangan saksi dan pelaku di berita acara pemeriksaan. Total ada 55 adegan yang diperagakan dalam rekonstruksi itu. Dari hasil rekonstruksi diketahui korban mengalami kekerasan dalam 3 waktu yang berbeda, yakni di tanggal 18, 21, dan 22 Februari sebelum dinyatakan meninggal dunia esok harinya. Dari keempat tersangka ini sama-sama semuanya punya peran dalam hal penganiayaan ataupun pengeroyokan sehingga menyebabkan kematian korban. Ada pakai alat atau tangan kosong? Sementara menggunakan tangan kosong, jadi benda tumpul yang sesuai dengan keterangan dokter menerima sehingga terjadinya luka di tubuh korban. Sementara duka mendalam masih dirasakan keluarga korban. Ibunda korban menyayangkan belum adanya permintaan maaf dari pondok pesantren atas kejadian yang menimpa putranya. Ibu korban kini menyerahkan kasus sepenuhnya ke polisi dan meminta keempat pelaku diberikan hukuman setimpal. Intinya untuk tersangka saya sudah pasrahkan ke pihak hukum seadil-adilnya. Dan yang disayangkan sekarang saya kenapa sampai detik ini dengan kepulangan anak saya, kepergian anak saya itu pihak pondok pesantren sampai saya ini tidak ada kata ini inisiatif atau berbelasungkawa ataupun kata maaf kepada pihak keluarga yang sedang berduka saat ini. Itu saja. Penyelidikan atas tewasnya korban juga menguak fakta baru. Pondok pesantren tempat korban selama ini bersekolah ternyata belum mengantongi izin operasional. Padahal ada puluhan santri yang tinggal di pondok pesantren yang telah beroperasi sejak 2014 lalu ini. Keberadaan ponpes tersebut belum memiliki izin operasional pesantren. Santri sekitar 74 putri dan 19 putra, dan kegiatan ponpes dimulai tahun 2014. Kita akan menghormati proses hukum. Artinya bahwa lembaga tersebut otomatis bukan tidak menjadi kewenangan kami, tetap kita pantau. Tetapi untuk proses hukum ini menjadi bagian terintegrasi bahwa penyelesaian itu sampai di sana. Tak hanya menyita perhatian publik, kasus ini juga mengundang keprihatinan banyak pihak. Bupati Banyuwangi berkunjung ke kediaman keluarga korban untuk menyampaikan duka cita. Bupati juga berjanji akan menjembatani komunikasi agar korban mendapat keadilan. Pesan dari beliau berdua untuk proses hukum tetap bisa dijalankan, ya, karena merasa bahwa perasaan seorang ibu lah
ada ketidakadilan yang dialami oleh putra beliau. Jadi kami dari pemerintah daerah akan membantu komunikasi antar daerah Banyuwangi dengan Kediri. Polres Kediri Kota saat ini telah menahan 4 orang tersangka dalam kasus dugaan penganiayaan. Di antaranya MN, 18 tahun asal Sidoarjo, MA, 18 tahun asal Nganjuk, AF, 16 tahun asal Denpasar, dan AK, 17 tahun asal Surabaya. Tim Liputan, Kompas TV. Demi membayar utang dan ingin membeli ponsel, seorang cucu tega merampok neneknya dan melakukan penganiayaan. Korban pun mengalami luka serius di bagian kepala. 19 Februari 2024, tidur nyenyak Zuarni tiba-tiba terhenti. Sebatang besi dipukulkan ke kepalanya berkali-kali. Zuarni, nenek berusia 73 tahun ini pun mengerang kesakitan. Sementara pelaku kabur usai membawa gelang emas korban seberat 30 gram. Mendengar teriakan meminta tolong, anak Zuarni yang tinggal di sebelah rumah korban langsung datang. Sang anak membawa ibunya ke rumah sakit lantaran menderita luka parah. Setelahnya, sang anak langsung melaporkan kejadian ini ke polisi. Namun betapa terkejutnya keluarga Zuarni saat mengetahui fakta bahwa pelaku penyerangan sang nenek adalah cucunya sendiri yang bernama Alvina Radipta, berusia 21 tahun. Motif dari pelaku melakukan aksinya ini adalah untuk membayar hutang dan kehidupan yang hedon. Karena hasil penjualan daripada emas 10 meriam tersebut tersangka belikan kepada emas dengan jumlah yang lebih kecil, kemudian handphone merek iPhone yang dibeli oleh tersangka setelah melakukan aksinya. Aksi sadis pelaku ini pun berujung bui. Alfi dijerat pasal 365 KUHP dan terancam hukuman 9 tahun penjara. Citra Indriani, Kompas TV, Indragiri Hulu, Riau. Selanjutnya, saudara, seorang dokter dilaporkan ke polisi lantaran diduga melakukan pelecehan terhadap seorang istri pasien. Peristiwa ini terjadi di Palembang, Sumatera Selatan, dan sang dokter kini sudah dipecat dari tempatnya bekerja. Istri seorang pasien ini masih tampak trauma dan lemas. Ia diduga telah mendapatkan perlakuan tak senonoh dari seorang dokter yang praktik di sebuah rumah sakit di Palembang, Sumatera Selatan. Dari keterangan korban, ia yang tengah hamil ini tiba-tiba disuntik oleh oknum dokter itu hingga tak sadarkan diri. Dan diduga ia mendapatkan pelecehan. Saat itu korban tengah menjagai sang suami yang juga baru selesai dioperasi. Pihak keluarga korban tak terima dan melaporkan kejadian ini ke polisi. Klien kita ini, istri dari pasien tersebut, dicucuklah di tangan, setengah impuls. Kalau dari pengakuan dari klien kita itu setengah impuls, dicucuk di tangan. Nah, seketika itulah bahwa klien kami itu langsung tidak sadar, langsung pusing, tidak sadar. Nah, dalam keadaan tidak sadar itulah oknum dari dokter tersebut, itu kan, berbuat tidak senonoh. Polisi sudah menerima hasil visum korban dan telah memeriksa 9 orang saksi. Oknum dokter itu pun langsung dipecat oleh pihak rumah sakit dan kini harus berurusan dengan pihak kepolisian atas laporan pelecehan. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang. Berusaha menyelamatkan hartanya dari rampasan penjamret, seorang perempuan terseret motor pelaku hingga lebih dari 100 meter. Seorang perempuan terekam kamera CCTV terseret motor penjamret hingga lebih dari 100 meter di Jalan Raya Underpass Cibitung, Kabupaten Bekasi, viral di media sosial. Perempuan tersebut diduga berusaha mempertahankan tasnya dari rampasan pelaku. Warga yang berada di lokasi berusaha mengejar pelaku saat mendengar teriakan korban minta tolong. Namun pelaku berhasil kabur. Saya nggak ngelihat dari awal, Bang. Jadi saya hanya dengar suara teriakan. Suara ibu-ibu minta tolong, terus teriak jambret. Nah, langsung saya bangun diri dari pangkalan ini, langsung melihat ke sana. Nah, itu kemungkinan tuh pelaku 2 orang. Karena apa tadi yang pas saya berangkat itu, yang satu itu duluan. Dia teriak itu, ibu-ibu itu teriak,
pengendara yang depan itu dia nggak mau berhenti, kurang lebih ya 120 meter kalau nggak salah dah. 100 meteran. Ya dari pas arah ini sih kursus setir mobil. Akibat terseret cukup jauh, korban mengalami luka cukup parah, terutama di bagian kaki. Korban langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Kasus ini kini tengah ditangani Polsek Cikarang Barat dan Polres Metro Bekasi. Alexander Blegur, Kompas TV, Bekasi, Jawa Barat. Dua remaja di Bekasi, Jawa Barat berduel menggunakan senjata tajam. Informasinya sesaat lagi. Tetap di Gelar Perkara. Vidi Batlolone masih bersama Anda di Gelar Perkara. Saudara, kami telah mengumpulkan sejumlah perkara dalam sepekan yang terjadi di tengah masyarakat. Di antaranya dua remaja di Bekasi yang berduel menggunakan senjata tajam hanya disaksikan oleh rekannya tanpa ada yang memisahkan. Berikut ini kumpulan perkara yang kami gelar untuk Anda. Borgol. Jongrak, tangan kau. Polisi menggerebek kampung narkoba di kawasan Medan Sunggal, Kota Medan. Kampung narkoba ini sempat viral dan sudah berulang kali digerebek polisi. Polisi berhasil menangkap sejumlah pengedar narkoba usai terlibat kejar-kejaran di jalan kecil. Dalam penggerebekan kali ini, dua pengedar narkoba berhasil ditangkap. Berikut sejumlah paket sabu siap edar. Sejumlah gubuk yang diduga merupakan tempat menggunakan narkoba turut dihancurkan petugas. Pelaku curanmor ini nyaris tewas dihakimi warga saat aksinya yang hendak mencuri satu unit sepeda motor di halaman masjid di wilayah Kampung Parung, Gunung Putri, Bogor. Dari kesaksian warga, pelaku berjumlah 2 orang, namun satu pelaku berhasil melarikan diri dan satu pelaku lainnya berhasil diamankan warga. Emosi warga yang geram dengan ulah pelaku pun tak terbendung, hingga warga beramai-ramai menghakimi pelaku. Untuk mencegah amukan massa yang lebih besar, pelaku langsung dibawa warga dan petugas ke Mapolsek Gunung Putri. Seorang pria yang diduga mencuri sepeda motor menjadi bulan-bulanan warga saat warga berhasil meringkus pelaku. Pelaku mengaku mencari target kendaraan yang kuncinya tertinggal di kendaraan. Selain di Klaten, pelaku juga mengaku kerap melancarkan aksinya di wilayah Boyolali. Diduga akibat terpengaruh minuman beralkohol, seorang wanita menjadi korban pelecehan yang dilakukan seorang pria di acara resepsi pernikahan. Bahkan pelaku sempat memukul korban saat korban menghindari dari perilaku tak senonoh pelaku. Beruntung tamu lain yang hadir di acara berupaya mengamankan pelaku yang sedang terpengaruh alkohol. Pelaku berinisial BS berumur 43 tahun saat ini telah diamankan pihak Polres Sragen untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Duel dua remaja dengan menggunakan senjata tajam ini terjadi di wilayah Kelurahan Jatiwarna, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi. Keduanya saling serang dengan senjata tajam tanpa ada rekan mereka yang memisahkan. Warga sekitar mengatakan aksi tawuran pelajar di lokasi sekitar sudah kerap terjadi baik malam maupun dini hari lantaran lokasi yang tergolong sepi. Warga berharap kepolisian dapat lebih memperhatikan wilayah sekitar lokasi kejadian. Dua orang warga menjadi korban penganiayaan oleh sejumlah pemuda lantaran berusaha membubarkan aksi balap liar di Ponorogo, Jawa Timur. Polisi telah menangkap 3 dari 8 orang remaja yang diduga menjadi pelaku penganiayaan.
Unjuk rasa yang digelar di depan kantor Komisi Pemilihan Umum Buton Tengah, Sulawesi Tenggara ini berlangsung ricuh. Kericuan bermula saat kepolisian mencoba menghadang massa yang memaksa masuk ke area kantor KPU Buton Tengah menggunakan mobil pengeras suara. Dalam aksi ini, massa menuding KPU Buton Tengah sengaja mengulur waktu pemungutan suara ulang sehingga tidak dilaksanakan. Dua kelompok warga desa di Kecamatan Lehitu, Kabupaten Maluku Tengah, ricuh saat pleno tingkat kecamatan berlangsung. Kericuan yang terjadi di depan kantor camat ini berawal dari dua orang saksi yang bersitegang hingga saling dorong terkait mandat untuk mengikuti pleno. Kericuan dua kelompok massa yang melakukan aksi ini berlangsung di depan gedung DPR Jakarta. Salah satu pihak massa menyuarakan dugaan pemilu curang, sementara kelompok lainnya mendukung pemilu damai. Kericuan mereda setelah sejumlah aparat dari Polri dan TNI menghalau aksi kedua kelompok yang berbeda aspirasi ini. Mari kita utamakan perempuan dan juga anak-anak. Sekali lagi kami informasikan untuk hadirin tetap menjaga pertandingan agar tetap kondusif. Kericuan antar supporter bola ini terjadi di Tribun Barat, Stadion Kapten Iwayan Dipta Bali, saat tuan rumah Bali United menjamu tim tamu Persis Solo. Untuk hadirin tetap berada di tempat duduk masing-masing dan tidak melempar benda apapun ke area tribun. Mari kita utamakan pertandingan yang kondusif. Keributan berawal dari saling ejek antar supporter hingga kedua supporter saling lempar botol minuman. Keributan mereda saat petugas kepolisian mencoba melakukan pendekatan kepada kedua kelompok supporter. Saudara, demikianlah kami akhiri gelar perkara hari ini. Sampai jumpa pada gelar perkara pekan depan. Jangan lupa kami akan terus menggelar perkara setiap pekannya dengan lengkap dan mendalam hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saya Vidi Batlolone pamit. Sampai jumpa.